adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? SD Al-Azhar dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimah pemirsa TV One yang seluruhnya insyaallah dimuliakan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kajian kita pada hari ini akan membahas tentang masalah akhlak remaja. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kalau kita melihat tadi ditunjukkan di dalam film yang tadi kita lihat bahwa akhlak remaja pada saat ini banyak yang sudah jauh dari ajaran Islam. Maka mari kita lihat akhlak itu di dalam Islam apa. Kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, akhlak itu asal katanya adalah khalaqa yakhluqu akhlaqan. Artinya apa? Perilaku, budi pekerti, watak, tabiat, ya, karakter, itu di dalam Islam disebut akhlak, ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menyebutkan, kata beliau, yang disebut akhlak itu adalah hayatun nafs rasikhah tasduru anha al-af'al bisuhulah, ya. Jadi yang namanya akhlak itu adalah sesuatu yang bersumber dari dalam jiwa, ya, kemudian dilakukan dengan sengaja, spontan. Kata bisuhulah saya lebih senang menerjemahkan dengan spontan. Kalau bahasa aslinya artinya dengan mudah, ya. Jadi dengan spontan tanpa harus berpikir atau menimbang-nimbang lagi. Jadi yang disebut akhlak itu, kalau misalnya kita masuk ke dalam kamar mandi, itu langsung refleks dengan kaki kiri, keluar langsung dengan kaki kanan, tanpa mikir-mikir, itu namanya keluar masuk kamar mandi itu dengan akhlak. Kalau kita pakai baju, selalu mulai dengan yang kanan, melepas selalu dengan yang kiri, itu disebut akhlak. Kalau tanpa kita berpikir-pikir lagi. Tapi kalau kita mau masuk kamar mandi, ini tadi kanan dulu kah? Atau kiri dulu ya? Itu belum akhlak namanya, ya. Atau misalnya kita sholat, tadi sholat apa enggak ya? Ya, sudah sholat apa belum? Itu belum jadi akhlak sholat kita. Orang yang sholatnya jadi akhlak itu enggak perlu lagi dia mikir. Sudah waktunya langsung, hatta dia sedang tidur, dia terbangun, ini sudah waktu sholat, saya harus sholat, ya. Dia lagi bekerja sibuk, terpikir ini waktu sholat, saya harus melakukan sholat. Itu sholat sudah menjadi akhlak namanya, ya. Nah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, dan juga para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, kita akan mendapatkan bahwa akhlak itu ternyata bukan hanya untuk pribadi, ya. Satu komunitas Al-Azhar ini itu bisa memiliki satu akhlak. Kata Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in hada illa khuluqu al-awwalin. Ketika kaumnya Nabi Hud diajak menyembah kepada Allah, lalu kaumnya Nabi Hud itu menjawab, kata mereka, ngapain ikut-ikut begitu? Itu hanya akhlaknya orang-orang terdahulu, ya. Artinya masyarakat itu bisa punya akhlak, bagus atau tidak bagus, ya. Kelompok itu bisa punya akhlak, orang Bogor bisa punya akhlak sendiri, orang Jakarta begitu juga. Nah, bagaimana kita mengarahkan ini kepada baik atau tidak baik? Hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah, kalau kita melihat juga di dalam Al-Quran, Allah memfirmankan tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin sekalian, kalau kita mengetahui bahasa Arab, di situ wa innaka ada inna, ada tut taukid. Artinya kalau bahasa Indonesianya, benar-benar, sungguh-sungguh kamu itu wahai Muhammad, lalu ada lam pada kata
Wa innaka la'ala, ya. Sesungguhnya kamu itu benar-benar sungguh-sungguh memiliki akhlak yang bukan lagi karim. Allah selalu menyebut kalau orang-orang itu akhlakun karimah. Nabi Muhammad SAW dalam hadis menyatakan akhlak itu karimah atau hasanah, ya. Tapi ketika bicara tentang Rasulullah dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kamu itu betul-betul agung. Apa contohnya, saudara sekalian? Kita melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beliau itu kalau misalnya bertemu dengan orang, beliau pertama kali ngucap salam. Kalau misalnya orangnya mendekat, beliau yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Kalau udah bersalaman, beliau yang terakhir kali melepas tangannya. Ya, sampai ada seorang sahabat, saya katanya niat saya ingin salaman sama Rasulullah dan saya terakhir kali ngelepas. Lalu bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW sampai lama sama Nabi tidak dilepas. Lama-lama dia jengah sendiri, dia lepas duluan. Ya. Kalau misalnya berbicara, beliau tidak pernah mengalihkan pandangannya, selalu menghadap. Ini jauh sebelum etika Barat itu ada, di dalam Islam sudah seperti itu. Kalau dipanggil, beliau sedang berjalan, beliau menoleh dengan seluruh badannya, bukan hanya kepalanya aja yang noleh. Ya. Itu akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Nah, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, para remaja dan kaum muslimin wal muslimah, pemirsa TV One yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat di dalam Islam, akhlak itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah. Apa akhlak kita kepada Allah? Tadi yang saya katakan, kalau sudah sholat itu nggak perlu lagi disuruh, nggak perlu diingatkan, langsung refleks sholat. Itu berarti akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa tidak perlu disuruh, ya. Yang namanya zikir sudah refleks berzikir, ya. Yang namanya berdoa itu sudah seketika. Begitu dapat musibah misalnya, ya, ini naudzubillah misalnya ayah kamu meninggal, bukan yang benar nggak, mati nggak, kan? Tapi kata-kata yang keluar pertama, innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu akhlak namanya, ya. Baru setelah itu nanya, apa benar, kapan kejadiannya, sakitnya apa, dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian berikutnya nanti insya Allah kita lanjutkan, ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga akhlak kepada Allah itu adalah, ya, ketika kita misalnya melihat sesuatu yang takjub, kita langsung refleks subhanallah, ya. Ketika dikasih sama orang sesuatu, kita refleks mengucapkan alhamdulillah. Enggak langsung bilang terima kasih, ya, belum itu. Yang pertama kepada ini, yang ngasih itu Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu hanya sarana, ya. Baru kemudian kita mengucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya cintai para kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian dan seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesi yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang remaja di dalam Al-Quran. Namun sebelum itu, tadi belum selesai saya menyampaikan akhlak itu ada 3. Yang pertama akhlak kita kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak kita kepada manusia yang disebut dengan muamalah. Yang ketiga akhlak kita kepada alam semesta ini, ya. Hadirin wal hadirat, di dalam Islam 1400 tahun yang lalu, yang namanya bukan manusia pun diperhatikan akhlaknya. Contohnya apa? Kita lihat di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang masuk neraka, ahli ibadah. Masuk neraka karena seekor kucing, ya. Ditanya, kenapa seperti itu? Dia seorang wanita ahli ibadah, tapi dia punya kucing, dia ikat kucingnya itu sehingga tidak bisa makan. Dia biarkan seperti itu terus-menerus sampai kucing itu nggak bisa makan, hatta kutu yang berjalan di atas tanah. Akhirnya kucing itu mati, wanita itu diazab, masuk neraka, ya. Jadi bukan karena kucingnya, tapi kenapa? Karena nggak ada kasih sayang di dalam hatinya itu, ya. Ada lagi kebalikannya, seorang pezina wanita masuk surga karena anjing. Di dalam Sahih Bukhari, bukan karena anjingnya,
Tapi wanita pezina itu sampai satu padang pasir, lalu kemudian kehausan, dia sampai ada sumur dalam begitu, dia turun setengah mati untuk minum. Setelah minum naik ke atas, dia lihat anjing juga kehausan. Dia turun lagi ke situ, karena nggak ada gayung, dia pakai sepatunya. Dia kasih air, dia angkat dengan susah payah, tumpah, turun lagi, naik lagi. Sampai akhirnya berhasil ke atas, dikasih minum anjing itu selamat. Allah ridho sama dia. Ya, akhirnya dia masuk surga. Ini akhlak. Ya, kalau orang Islam itu betul-betul melaksanakan akhlaknya, nggak ada yang namanya kerusakan di muka bumi ini. Hatta sama manusia, sama Allah, sama alam semesta, mereka akan penyayang. Hadirin wal hadirat, tadi saya katakan segmen ini saya ingin menjelaskan, adakah remaja di dalam Al-Quran? Seringkali dikatakan, kan Quran itu hudan lil muttaqin, ya, hidayah, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Seharusnya remaja pun ada dalam Quran. Saya katakan ada, anak-anakku sekalian, kalau kita melihat, bahkan tentang remaja itu sampai dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Bukan hanya itu, kemudian disuruh kita untuk membaca setiap malam Jumat dan juga hari Jumat pagi, yaitu surat Al-Kahfi. Siapa itu Al-Kahfi? Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang keempat, ya disebutkan, atau ayat yang ke-13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kalau kita belajar bahasa Arab, orang Arab itu menyebutkan anak itu ada macam-macam. Paling kecil disebut sabi atau tifl. Di atas itu fata. Fata itu umuran SMP seperti ini atau SMA. Di atas itu lagi ghulam. Ini kata Allah fityatun. Fityah itu jamak dari fata. Siapa Ashabul Kahfi? Mereka adalah remaja-remaja yang beriman. Amanu bi rabbihim. Bukan semata-mata remaja, bukan sembarang remaja, tapi fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang dikatakan rajanya waktu itu bermaksiat, seluruh negeri itu bermaksiat, tapi para remaja ini nggak mau ikut-ikutan. Akhirnya dikejar-kejar, mau dibunuh, lari, menyelamatkan imannya, sampai bersembunyi di satu gua. Diberikan karomah sama Allah Subhanahu wa taala, anak-anak remaja itu ditidurkan selama 309 tahun. Kata Allah di surat Al-Kahfi, 300 sinina wasdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. 309 tahun ditidurkan. Karomahnya luar biasa. Disuruh kita baca setiap malam Jumat, setiap Jumat. Tentang siapa itu? Tentang Anda remaja. Jangan kita berpikir Islam itu tidak memikirkan, semua dipikirkan dalam Islam, ya. Bukan hanya itu. Kita melihat misalnya Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj, itu juga tentang seorang pemuda, ya. Kata Allah, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Siapa Ashabul Ukhdud? Waktu itu dikatakan, kalau kita buka di dalam Riyadhus Shalihin, menceritakan seorang pemuda yang ayahnya raja, nyuruh dia belajar sihir, belajar nggak baik, ya. Tapi pemuda ini sebelum belajar sihir, dia belajar dengan seorang rohib, ya, ahli ibadah. Terus begitu tiap hari, sampai suatu ketika, singkat cerita, ada seekor singa besar masuk ke negeri itu, orang kabur semua. Kata pemuda ini, saya ingin coba ajaran sihir itu atau ajaran doa rahib itu yang mampu. Dia baca sihirnya, singa itu makin ganas. Terus dia baca doa dari si rahib, singa itu pergi. Lalu dia bilang, saya nggak akan ke tukang sihir lagi, ya. Kemudian setelah itu kedengaran sama raja. Raja bilang, ini kalian sudah hebat sihirnya. Kata pemuda itu, enggak, saya belajar dari rohib itu. Bunuh dia, kata ayahnya. Lalu diperintahkan dia dijatuhkan di gunung. Sampai ke gunung itu terjadi gempa, ya. Kemudian pemuda itu selamat, balik lagi dia, ketemu sama ayahnya lagi. Kata ayahnya, tenggelamkan, ya. Nah, kisahnya seperti apa nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cintai, saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, dan juga seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen ketiga ini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh budaya luar, khususnya barat, terhadap remaja Islam. Namun sebelum itu, tadi kisahnya belum selesai, saya selesaikan sedikit.
Jadi hadirin wal hadirat, Ashabul Ukhdud itu menceritakan seorang pemuda yang beriman kepada Allah seperti tadi. Kalau kita melihat sebetulnya ketika kemudian pasukan itu dicelakakan oleh Allah, dia bisa kabur, tapi dia enggak. Karena ingin mendakwahi orang tuanya dan masyarakat yang lain. Dia kembali lagi ketemu sama raja itu. Kata raja itu, tenggelamkan dia ke laut. Dibawa ke laut, kapalnya terbalik. Ya, tapi pemuda itu selamat. Kembali dia ke istana raja itu. Lalu kata raja itu, bakar. Kata anak muda ini, kamu nggak bisa membunuh saya kecuali dengan cara saya. Lalu bagaimana caranya? Kata raja itu, kamu kumpulkan seluruh negeri ini, lalu saya diikat di tengah tiang, ya, di tengah lapangan luas, lalu tembakkan panah sambil berteriak Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda itu. Maka dilakukan oleh raja itu, ditembakkan, pemuda itu kena pelipisnya, lalu dia pegang panah itu, dia meninggal, syahid. Tapi rakyat di situ seketika berkata, amanna birabbil ghulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Karena matinya bukan karena raja, tapi karena tadi Bismillahirrabbil ghulam, rajanya aja percaya sama itu. Akhirnya raja itu membuat parit dari api sepanjang-panjang daerah itu, kemudian orang disuruh masuk ke dalam parit api itu. Itulah diabadikan di dalam Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Hadirin wal hadirat, itulah pemuda yang beriman di dalam Quran, ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lalu terkait budaya luar seperti apa ini pemuda kita remaja Islam, ya. Hadirin wal hadirat, terkait dengan budaya luar ini ada 3 sikap remaja dan kaum muslimin. Sikap pertama, a priori, semua yang datang dari luar Islam tolak, semuanya haram, semuanya bid'ah, ya. Nah, kalau seperti ini kita jumud nanti, ya. Kita nggak nerima apapun, ya. Nah, ada sikap yang kedua, tapi ini mayoritas, permisif, diterima semua, ya. Dari luar itu terima, pokoknya semua ditelan, gitu ya. Ini kalau di dalam psikologi namanya inferiority complex syndrome. Kalau dalam sosiologi disebut culture shock, gegar budaya. Semua ditelan, ya. Termasuk misalnya salah satu contoh, ini sebentar lagi konon katanya akan ada apa? Valentine katanya. Nggak tahu saya tuh, saya nggak kenal. Saya buka Quran nggak ada, buka hadis nggak ada gitu. Cari-cari pahalanya apa nggak ada juga nggak nemu. Tapi orang melakukan itu. Bib, kan kalau nggak ada dalam Quran Sunnah juga boleh. Ya boleh sepanjang apa yang dilakukan sesuai nggak itu, ya. Kalau kita kasih sayang sama orang tua kita yang udah ngerawat kita dari kecil, subhanallah, sampai kita besar, sampai kita beriman seperti ini, itu wajar, dapat pahala, ya Bu. Bapak-bapak sekalian, ya, saudara kita, ya, keluarga kita, ya. Tapi kalau misalnya laki dengan perempuan nikah aja belum, ya, udah ngasih-ngasih begitu, kalau nanti nggak jadi gimana, ya. Udah gitu bukan hanya coklat lagi, nauzubillah min dzalik, ada apa lagi tuh isinya, nggak tahu deh, nggak usah disebut. Ini kalau seperti itu haram hukumnya, ya. Kemudian ada orang yang bahkan memproklamirkan itu dengan buku, ya, itu bagus itu, ya. Haula wala quwata illa billah. Walaupun akhirnya minta maaf. Hadirin wal hadirat, yang demikian bukan sifat muslimin yang baik, muslimah yang baik. Kita pakai alat-alat atau budaya dari luar itu untuk dimanfaatkan. Kita pakai Twitter untuk dakwah, ya, untuk bersaudara yang baik, bukan untuk nyaci maki orang, ya. Kita pakai Facebook untuk kepentingan dakwah, bukan untuk ngojok sama orang nggak jelas, akhirnya dibunuh orang di mana-mana, diculik, ditangkap, dibunuh. Kenapa? Karena itu semua dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam nggak melarang itu. Mau pakai Facebook, mau pakai Twitter, mau pakai BlackBerry Messenger, mau pakai yang lain, silakan, asal itu digunakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kemudian setelah itu nggak cukup, terus tawuran. Dia gara-gara misalnya nulis di Facebook, awas lu ini gua hajar, dihajar beneran akhirnya. Terus ribut antar sekolah, Al-Azhar dengan yang lain. Mudah-mudahan kalau Al-Azhar enggak, ya Pak. Ibu-ibu sekalian, kalau lihat wajah-wajahnya ini wajah bertakwa insyaallah. Amin. Nah, jadi sikap kaum muslimin wal muslimah adalah yang ketiga. Tidak a priori, tidak permisif, tetapi selektif, ya.
timbang dengan akal sehat, timbang dengan Quran dan Sunnah, ini sesuai apa enggak, jalan. Kalau enggak, kita berhenti. Ya, sampai di situ. Dengan cara seperti itu, maka kaum muslimin wal muslimah, termasuk para remaja, akan selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, marilah kita jadi seperti Ashabul Kahfi yang tadi menyelamatkan imannya walaupun seluruh penduduk rusak. Marilah kita menjadi seperti Ashabul Ukhdud yang keberaniannya luar biasa dalam hal yang benar. Marilah kita menjadi seperti Ibrahim alaihissalam. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Waktu itu juga masih ABG disebut dalam Quran. Dia sudah mendakwahi orang supaya tidak nyembah berhala. Akhirnya dibakar. Ketika dibakar, dikatakan dalam Sahih Bukhari, dia diikat di manjanik. Manjanik itu ketapel, Pak, ibu-ibu sekalian. Terus setiap penduduk negeri itu membawa satu kayu bakar, dinyalakan, ya, sampai kayak gunung api. Terus Ibrahim diikat di ketapel, ditembakkan ke situ. Dalam keadaan begitu datang malaikat Jibril. Kata Jibril, apa kamu perlu bantuan? Kata Ibrahim, kepada kamu tidak, tapi kepada Allah saya butuh bantuan. Maka Allah jadikan api itu menjadi dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Mari kita menjadi pemuda yang seperti itu. Hadirin wal hadirat, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.